dengan keluarga rakyat. Bapak harus pastikan apa yang lain, apakah suara ini kurang mewakili suara rakyat. Tindas, kemudian mati, pelan-pelan, mati sia-sia, atau kalian bangkit melawan. Gerakan-gerakan politik dibangun, itu salah satunya yang memicu di lapangan adalah dengan lahirnya undang-undang Omnibus Law sialan itu. Saya pertegas saja Pak, nah saya bilang, asli Pak, undang-undang Omnibus Law ini jutaan buruh pekerja di PHK sepihak tanpa alasan yang jelas. Pesangonnya dikurangin sampai 0, berapa tuh. Dia bilang kalau kita mau tulang undang-undang Omnibus Law, korbannya kita bawa semua ke kantor DPR. Biar tahu itu anggota DPR, inilah korban undang-undang Omnibus Law. Buatan kalian yang tidak tahu diri, tidak punya malu itu, ini produk kamu hasilnya ini. Akibat itu jutaan anak-anak buruh tidak sekolah. Jutaan anak buruh tidak bisa makan dan hidup yang layak. Akibat daripada kebijakan undang Omnibus Law yang selalu memudahkan pengusaha untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap tahun penderitaan kaum buruh terus kita angkat. Terus kapan asa itu ada? Saya berharap buruh bisa berkuasa di negeri ini, saudara-saudara. Hidup Bang Daeng. Kita capek dipimpin oleh yang tidak mengerti apa yang dirasakan kaum buruh. Saya mengimbau kepada seluruh aktivis buruh di Indonesia, sadarkan kepada kaum buruh pentingnya kita berpolitik hari ini. Hilang pesangon satu PMTK gara-gara undang Omnibus Law sialan itu. Sekarang saya juga ikut membantu kawan-kawan mensosialisasikan pentingnya gerakan politik. Jadi gerakan aksi maksa itu tidak boleh berhenti, tetapi gerakan politik harus jalan. Jika kalian di sidang parlemen membuat undang-undang, ada pemain ke-12 di luar gedung parlemen siap mendukung Anda untuk menggolkan semua undang-undang yang pro kepada rakyat. Seluruh keadaan di dalam negeri bersumber pada ketidakmampuan pemerintah menyediakan kebutuhan dasar manusia tuh. Dari minyak, ya kebutuhan hari-hari itu, energi, BBM segala macam. Jadi Pak Jokowi memelihara ilusi baru. Kalau dia ketagihan ilusi tuh, nanti Elon Musk akan selamatin kita tuh. Elon Musk mungkin akan memimpin kabinet untuk menentukan harga minyak goreng nanti. Kira-kira begitu pikirannya kan. Nah, tapi kita tahu mulai ada semacam kecurigaan bahwa ya Pak Jokowi sebetulnya diperalat aja oleh pemain-pemain ekstraktif, terutama nikel sekarang di pasar internasional tuh. Jadi kita membayangkan bagaimana Presiden Jokowi nggak ngerti peta politik dunia dan peta sebut aja permainan kartel-kartel baru di dalam membayangkan energi terbarukan dengan fasilitas industri baterai misalnya. Ini yang kita sebut sebagai ketiadaan kapabilitas dari Presiden. Karena itu Presiden akan tetap jadi boneka dari mereka yang paham tentang politik global dan politik energi global, kan itu. Rencana kenaikan harga BBM, gas melon termasuk BBL itu ibarat rakyat sudah terjatuh kemudian ditimpa tangga gitu. Nah, inilah yang saya sangat berharap bahwa negara ini secara rezimnya maupun kebijakannya harus benar-benar berempati kepada rakyat. Apalagi kalau kita berikan informasi, kalau ini benar-benar dilaksanakan, maka Indonesia itu bisa terancam krisis gitu. Dari mulai kenaikan kemiskinan, kemudian inflasi yang bisa tembus sampai 5%, terus kemudian efek buruknya tentu kepada pelaku-pelaku usaha UMKM yang ujungnya nanti bisa memicu pengangguran dalam skala besar karena 97% serapan tenaga kerja itu di sektor UMKM. Ini yang perlu menjadi persoalan. Kemudian akan menimbulkan gejolak, panik buying. Terus kemudian akan muncul apa yang kita sebut sebagai penimbunan, kelangkaan di mana-mana. Dan ini ujungnya, saya katakan nggak main-main itu saya, gejolak sosial yang bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat karena ketimpangan semakin lebar. Ujungnya ini bisa memicu krisis multidimensi. Saya dalam satu tulisan menyampaikan peluang kejadian seperti di Sri Lanka itu mungkin terjadi di Indonesia. Ya, ketika ini harga-harga benar-benar dilakukan. Itu
Solo Raya menggugat. Rezim ini sudah hancur, segera Jokowi untuk turun dari jabatannya. Warga Solo Raya akan adakan mimbar bebas minta Jokowi segera turun. Intip 24 News. Berbagai komponen rakyat Solo Raya akan mengadakan mimbar bebas meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera turun dari jabatannya. Mimbar bebas ini akan dilaksanakan Jumat 20 Mei 2022, jam 13 WIB di Geladak. Titik kumpul Masjid Baitus Salam jam 12.45 WIB. Bersama-sama rakyat Solo Raya menuju lokasi aksi di Geladak. Dalam rilis yang diterima redaksi www.suaranasional.com, Mimbar Bebas Rakyat Solo Raya meminta Jokowi segera turun karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu salah mengelola bangsa sehingga rakyat semakin ngerasa sengsara atau bantuan tunai itu bukan penyelesaian masalah. Aset bangsa tergadaikan, kekayaan alam dikuasai segelintir manusia. Hukum terbang pilih, perusahaan negara bertumpuk untuk menghasilkan pendapatan bangsa. Harga diri bangsa jatuh di titik rendah. Himpitan ekonomi masyarakat semakin mencekik leher. Merajalelanya penistaan agama. Keharmonisan antara agama tercabik-cabik. Adu domba antar agama masyarakat dan ormas paparnya. Aktivis Solo Ahmad Daroji mendukung mimbar bebas meminta Presiden Jokowi segera turun dari jabatan. Jokowi tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa lebih baik, jelasnya. Daroji mengajak seluruh rakyat Solo Raya hadir di Geladak untuk menyuarakan aspirasi meminta Jokowi mundur. Suara dari suara biar bergetar seluruh Indonesia, paparnya. Presidium Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM, Niko Silalahi, memberikan aspirasi rakyat Solo Raya. Kita akan bersama-sama menyuarakan meminta Jokowi mundur, jelas Niko. Niko berharap mimbar bebas rakyat Solo Raya bisa menjadi inspirasi daerah lain. Seluruh daerah di Indonesia ada mimbar bebas minta Jokowi mundur, paparnya. Berikut komentar dari warganet. Apa ada hubungannya dengan ini? Ujar Cah Cilik, mau mudik lebih lama kayaknya. Di depan rumahnya lebih berasa. Agar beliau langsung pulang ke nenek moyangnya, Xinjiang. Ujar Jumari. Ini beneran Bran. Sakne urip mulur, katanya puas WKWK. Survei bangsat. Bawa pulang dah, bikin susah se-Indonesia Raya. Selanjutnya akan ada tokoh-tokoh oposisi yang dianggap dengan tuduhan terlibat makar, ujar Papai. Meskipun terlambat, tapi yowis rapopo, masih banyak orang sadar ternyata, alhamdulillah, ujar Davis. Mantap, wong Solonya dah gak percaya. Wow, Solo, saya cuma mendoakan semoga dilancarkan, ujar Om Ab. Dia bakal gak punya tempat dan jalan kembali kecuali ke gorong-gorong. Ajak Pulkam Jokowi gih buru, jangan balik lagi, ujar Hero. Wali kotanya kalau ada demo, katanya mau ikut demo ya. Yang dungu harus turun, ujar Al-Fahrezi. Wali kotanya siapa dulu? Sekalian Walkot Solonya juga. Everything. Segera pulang dong. Ajakin wali kotanya lah. Wow, keren nih. Tarik sis, ujar Taufik Ghazali. Orang-orang Solo sudah tahu dia tidak layak jadi presiden, ujar rakyat Arab. Daripada diturunkan mending turunlah atau mundur dari jabatan presiden, ujar Regal Paus. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.